Oke, kemudian selanjutnya adalah desain layout gudang yang baik itu sangat penting agar operasional itu bisa berjalan lancar dan efisien. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah gunakan fasilitas satu lantai. Use one story facilities. Gudang satu lantai lebih efisien ya, karena memang pergerakan barang lebih cepat. Kemudian dari sisi handling ataupun aksesibilitas juga jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah barang harus bergerak dalam garis lurus. Nah, artinya maksudnya alur barang dari masuk hingga disimpan hingga keluar lagi itu tidak muter-muter gitu ya. Jadi harus apa namanya? Semakin direct atau lurus alirannya itu semakin hemat operasional maupun juga hemat waktu dan biaya. Yang ketiga adalah gunakan peralatan material handling yang efisien. Nah, contohnya misalnya bisa gunakan conveyor, bisa gunakan hand pallet gitu ya, atau bisa bahkan menggunakan forklift untuk jenis packaging pallet ya, dan sebagainya. Keempat adalah gunakan rencana penyimpanan yang efektif. Jadi barang itu harus ditata sesuai kategori, ukuran, dan tingkat popularitasnya, ya, sehingga mudah atau efisien untuk dicari dan diambil. Yang kelima adalah minimalkan ruang lorong atau aisle space. Jadi lorong memang diperlukan untuk pergerakan alat dan orang, tapi jangan terlalu lebar juga gitu ya, karena akan jadi apa namanya yang seharusnya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan gitu ya. Dan yang terakhir adalah manfaatkan ketinggian gudang secara maksimal. Nah, jadi bisa juga dipertimbangkan untuk penggunaan apa namanya vertical spaces, artinya gudang itu bisa tinggi ya, sehingga kita perlukan area apa namanya area luasnya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, dalam mendesain sebuah gudang ada beberapa kebutuhan dasar yang harus selalu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah ini tadi ya, area receiving itu tentu yang pertama, karena ini proses bongkar muatnya nanti. Kemudian ada basic storage area, ya, jadi ada area penyimpanannya, ya. Kemudian ada order selection and preparation. Nah, jadi setelah kemudian ada pesanan, kemudian barang itu di picking. Nah, itu ada proses pengemasan, ada proses marking, labeling, dan sebagainya. Nah, itu butuh area khusus sendiri. Nah, selanjutnya adalah baru area shipping ya, atau proses pemuatan ke moda transportasi untuk pengiriman barang ke customer atau pelanggan. Nah, kemudian dalam mendesain layout gudang ada beberapa prinsip dasar yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah usahakan menggunakan fasilitas satu lantai. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian move goods in straight line, jadi gunakan jalur atau alur operasional itu tidak berbelit-belit gitu ya, atau tidak muter-muter. Kemudian ada use the most efficient materials handling equipment, jadi gunakan material handling yang paling efisien. Ya, harapannya itu bisa menekan harga dan juga menekan dari sisi resource yang kita gunakan di dalam gudang. Kemudian ada minimize aisle space, dan yang terakhir adalah useful building height, jadi manfaatkan ruang vertikal secara maksimal. Oke, yang selanjutnya adalah kita juga perlu membicarakan aspek penting lainnya, yaitu yang pertama adalah cubic capacity utilization, yaitu artinya bagaimana kita memanfaatkan ruang gudang seoptimal mungkin. Jadi tidak hanya memanfaatkan lantai ya, tapi juga maksimalkan tinggi ruangan. Kemudian yang kedua ada protection ya, aspek protection. Jadi barang yang disimpan harus dilindungi dari resiko kerusakan, kehilangan, ya, maupun kondisi lingkungan yang kemudian bisa menyebabkan penurunan kualitas dari produk tersebut. Yang ketiga adalah efisiensi. Ya, jadi layout gudang itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemudian aliran barang itu berjalan lancar, jarak perpindahannya jadi pendek, dan juga waktu kerja jadi lebih hemat.
Dan yang keempat yaitu ada mechanization, yaitu pemanfaatan alat bantu ya, material handling. Dan yang terakhir ada productivity, yaitu elemen gudang baik ruang, peralatan maupun tenaga kerja itu harus dimanfaatkan secara optimal agar fungsinya nanti gudang bisa beroperasi dengan kinerja terbaik dengan harga yang paling rendah atau yang paling hemat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengukur kinerja ya dari sebuah gudang. Kita biasanya kenal dengan warehouse productivity matrix. Yang pertama itu adalah pounds per unit per day, yaitu total jumlah barang yang berhasil diproses dalam satu harinya. Yang kedua adalah employees per pound move, yaitu adalah berapa banyak tenaga kerja yang kemudian dibutuhkan untuk memindahkan satuan barang tertentu. Yang selanjutnya adalah kecepatan kerja ya, yaitu bisa diukur dengan pounds unloaded per hour ya, yaitu berapa berat barang yang dibongkar setiap jam. Jadi satuannya adalah berat ya, bisa nanti pounds, bisa kilogram atau ton dan seterusnya. Kemudian ada pounds peak per hour, yaitu berapa jumlah barang yang diambil dari penyimpanan ya. Kalau tadi adalah satuan berat, kalau ini adalah jumlah barang. Yang selanjutnya adalah pounds loaded per hour, yaitu berapa banyak barang yang dimuat ke kendaraan dalam 1 jam. Nah, selain itu ada juga percentage of order correctly filled ya, yaitu adalah tingkat akurasi yang dalam proses picking. Jadi proses pengambilan barang biasanya itu sering juga ada error rate-nya. Jadi ada juga kadang berapa persen error barang yang diambil oleh staff picking ya, atau staff pickernya. Nah, itu diukur dengan tadi itu ya, percentage of orders correctly filled. Kemudian ada efisiensi keseluruhan. Nah, biasanya itu pakai indikator productivity ratio, yaitu total barang yang ditangani per hari dibagi dengan total jam kerja ya. Pounds handle per harinya ya, divided by dibagi ya dengan labor hours per harinya, per day. Kemudian yang terakhir adalah throughput ya. Throughput itu adalah seberapa banyak material yang kemudian pindah ya, atau melewati atau bergerak secara dinamis ya di dalam area gudang dalam rentang waktu periode tertentu. Jadi bisa saja throughput per harinya, throughput per minggunya, ataupun seterusnya gitu ya. Nah, dengan kita tahu indikator-indikator apa aja yang perlu diukur atau perlu diperhatikan dari operasional di gudang ini, kita bisa tahu kemudian operasi di gudang kita itu berjalan efektif atau tidak, dan bahkan mungkin bisa kita efisiensikan untuk kebutuhan penghematan resource dan sebagainya. Baik, sebagai penutup sesi, mungkin kita sudah membahas peran penting ya dalam gudang sebagai pendukung sistem logistik, mulai dari fungsi dasar, prinsip layout maupun desain, hingga kemudian pengukuran produktivitas dari berbagai metrik atau indikator. Intinya sebuah gudang yang didesain dengan baik tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tapi juga pusat nilai tambah ya, yang mendukung kemudian kelancaran arus barang, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggannya. Nah, melalui pemahaman prinsip desain yang tepat dan pemantauan produktivitas dengan indikator-indikator yang terukur, manajer gudang di sini dapat mengoptimalkan operasi. Mulai dari kemudian meminimalkan pemborosan, ya kemudian meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitornya. Nah, semoga sesi ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita lanjutkan di sesi diskusi dan pertanyaan dan sesi materi selanjutnya.